Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2 gitu ya. Jadi anak-anak, di bab ini itu kita lebih ke mahir dalam perkalian gitu ya. Jadi karena kemarin kita sudah belajar perkalian dan anak-anakku sudah paham perkalian dan bisa gitu, maka kita akan mempelajari yang bab yang ini ya, pangkat 2 dan akar pangkat 2. Oke, kita langsung saja ya. Jadi anak-anak, pangkat 2 itu mempunyai definisi gitu ya. Definisi itu artinya apa? Artinya itu adalah pengertian gitu ya. Apa itu pangkat 2? Maka pengertiannya adalah, jadi anak-anak, saya itu mempunyai angka gitu ya. Misalnya angkanya itu tak lambangkan dengan huruf A ya. A itu adalah angka. A dikali A gitu ya. Maka dia hasilnya adalah A pangkat 2 gitu ya. Kenapa pangkat 2? Karena dia 2 kali dikali 1, 2, maka dia A pangkat 2 gitu ya. Nah, A pangkat 2 ini nama lainnya adalah kuadrat gitu ya. A pangkat 2 itu nama lainnya adalah kuadrat. Contohnya seperti ini. Misalnya 3 dikali 3 gitu ya. Maka ini 3. Nah, 3-nya berapa? Kuadrat di sini. Artinya adalah 3 kali 3 sama saja dengan 9 gitu ya. Bisa ya. Nah, contoh lagi misalnya 4 kuadrat. 4 kuadrat itu artinya 4 dikali 4. 4 kali 4 adalah 16 gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Insyaallah ini mudah. Jadi intinya adalah dia A dikali A sama dengan A kuadrat gitu ya. Contoh lagi misalnya 5 dikali 5 itu sama saja dengan 5 kuadrat alias 5 kali 5. Makanya berapa ini? 25 gitu ya. Ada lagi 6 dikali 6 itu sama saja dengan 6 kuadrat yaitu 36. Misalnya 10 dikali 10 maka dia 10 kuadrat. 10 kali 10 100 gitu ya. Insya Allah ini mudah. Itu yang definisi tentang pangkat 2. Kita akan masuk ke yang nomor 2 yaitu tentang menentukan ya nilai pangkat 2. Jadi anak-anak, dalam menentukan nilai pangkat 2 ini ada dua cara gitu ya. Cara yang pertama adalah dengan konsep mengalihkan pakai bumbung susun gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian bumbung susun. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah konsep perkalian juga tapi agak berbeda. Nah, kita akan masuk yang konsep pertama dulu. Misalnya ini yang pertama ya. Yang pertama itu misalnya 12 kuadrat gitu ya. Maka itu sama saja dengan 12 dikali berapa anak? Dikali 12. Nah, untuk mengetahui hasilnya ini gitu ya, kita menggunakan cara yang pertama yaitu perkalian bumbung susun. Caranya gimana itu ya, kita tinggal mengalihkan saja. 12 dikali 12 gitu ya. Ini 4 ya. 2, ini 2, ini 1. Berarti 4, 4, 1. Berarti ketemunya adalah 144 gitu ya. Itu yang cara pertama, yaitu dengan cara mengalihkan langsung. Intinya adalah kita menggunakan hal-hal yang sudah pernah kita pelajari yang di video kemarin, yaitu tentang perkalian bumbung susun. Itulah cara yang pertama untuk menentukan nilai pangkat 2. Cara yang kedua adalah dengan cara yang lebih mudah anak-anak. Gimana itu? Perhatikan di sini ya. Misalnya 12 kuadrat gitu ya. Itu tuh berapa? Nah, anak-anak, ini tuh kan 12 kuadrat ya, terdiri dari angka 1 dan 2. Maka itu dikuadratkan saja. 1 dikuadratkan, terus dikasih jarak. Nah, terus ini 2-nya berapa? Terus di sini kuadratkan. Ini kan 1, 2, berarti dari 12 ini kan 1, 2 gitu ya, tinggal dikuadratkan. Nah, habis itu gimana? Habis itu angka ini ya, 12 kuadrat itu dikalikan. Ini kan 1. Nah, 1 dikali 2 kali 2 dikali pangkatnya 2 juga gitu. Nah, setelah ini gimana? Kita tinggal mengalihkan dari yang paling kanan ya. 2 pangkat 2 4 gitu kan. 1 kali 2 kali 2 berapa? 4 gitu ya. 1 kali 2 alias 1 pangkat 2, 1 kali 1 1. Berarti ketemunya 144. Sama saja bukan? Nah,
Intinya adalah anak-anak harus mahir dalam perkalian. Kemarin kita sudah belajar perkalian dan insya Allah anak-anak sudah bisa semuanya gitu ya. Nah, untuk memahirkan perkalian itu kita harus menggunakan terus menerus. Nah, salah satunya dengan bab yang ini gitu ya, nilai pangkat 2. Contoh lagi dong. Oh boleh, misalnya berapa nih anak-anak? 13 kuadrat gitu ya, itu berapa? Nah caranya gimana? Ini satunya ini dikuadratkan, habis itu dikasih jarak sangat gitu ya, terus tiganya dikuadratkan juga. Nah ini kan 1 3 kan 13 nih, 1 ini 3. Nah habis itu yang tengah-tengah ini kita mengalihkan, ini 1 3 2 itu dikalikan 1 3 2 ya, 1 kali 3 dikali 2. Nah habis itu kita hitung dari belakang, 3 pangkat 2 alias 3 kuadrat ya, 3 pangkat 2 9 ya. Habis itu 1 3 kali 3 3 dikali 2 6. Nah habis itu 1 kuadrat, 1 kali 1 1, ketemunya 169. Nah 13 kuadrat ini gitu ya, itu akan nilainya akan sama jika dicari dengan nilai yang bumbung susun gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Insya Allah ini paham, soal ini mudah dan paham dan bisa dipelajari dengan baik gitu ya. Insya Allah ini sangat mudah. Nah terus kita akan masuk yang ketiga. Yang gimana itu? Operasi hitung bilangan pangkat 2 gitu. Nah jadi anak-anak, operasi hitung bilangan pangkat 2 ini kita harus mengingat kembali gitu ya, tentang perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, termasuk juga tanda kurung. Nah tanda kurung itu kita juga tidak boleh melupakan gitu ya. Contohnya seperti ini, misalnya contoh ya, misalnya yang A. Ya A itu adalah misalnya 3 ditambah 4 gitu ya, dikuadratkan, habis itu dikali 10 kuadrat. Nah ini tuh berapa gitu ya. Jadi anak-anak, dalam seperti ini ada perkalian dan penjumlahan, maka kerjakan dulu yang mana, yang dalam kurung terpen. Kenapa? Karena dia harus dikerjakan yang pertama. Nah boleh tidak kalau seperti ini, oh saya kepengennya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, boleh tidak? Tidak boleh. Nah kenapa? Karena ini ada dalam kurung. 3 tambah 4 ini kita harus dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. 3 tambah 4 7 kuadrat ya, dikali 10 kuadrat. Nah setelah itu gimana? Tinggal mengalihkan saja. 7 pangkat 2 itu sama saja dengan 7 kali 7, yaitu 49, dikali 10 pangkat 2 alias 10 kali 10 berarti 100. Oh ketemunya adalah 4900. Gitu ya anak-anak ya. Bisa kan? Insya Allah bisa ya. Habis itu kita masuk yang contoh berikutnya. Misalnya 10 kuadrat gitu ya, dikurangi 8 kuadrat gitu, dibagi dengan 2 kuadrat. Nah ini tuh berapa? Perhatian di sini anak-anak. Di sini ada operasi pengurangan dan pembagian. Maka di mana dulu yang kita kerjakan? Oh yang pembagian gitu, yang ini dulu. Berarti yang 10 kuadratnya tetap ya, 10 kuadratnya tetap. Dikurangi 8 pangkat 2 berapa anak-anak? 64 ya kan, alias 8 dikali 8 dibagi ya 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 yaitu 4. Nah ini tuh dikerjakan dulu. Nah 64 bagi 4 berapa anak-anak? 64 dibagi 4 16. Nah 10 kuadrat itu sama dengan 100, maka dikurangi. Nah ketemunya adalah berapa nih? 484 gitu ya anak-anak ya. Jadi intinya adalah operasi hitung bilangan pangkat 2 ini kita harus mengingat nih, yang dikerjakan dalam kurung itu yang dimana dulu gitu ya. Kita nggak boleh lupa, nggak boleh melanggar aturan ini, karena nanti jawabannya ketika dilanggar akan salah gitu ya. Saya ulangi lagi, ini di kurung ini, yang dalam kurung ini dikerjakan dulu, 3 tambah 4 dulu 7. Akan lain nanti ketemunya kalau anak-anak mencoba 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, nanti ketemunya beda gitu ya. Yang kerjakan dalam kurung dulu, baru dikuadratkan, dikali, terus selesai gitu ya. Soal ini mudah. Terus yang berikutnya, yaitu akar pangkat 2. Nah akar pangkat 2 itu anak-anak, dia itu ada 3 ya, ada 2 saja, ini 1 2. Nah yang pertama itu adalah hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2.
Nah, contohnya seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Misalnya itu A kuadrat gitu ya. Itu sama dengan B gitu. Sama dengan B. A dan B itu adalah angka ya. Nah, maka untuk mencari B gitu, untuk mencari B itu sama dengan akar B. Jadi anak-anak, akar pangkat 2 itu gitu ya, itu simbolnya seperti ini, seperti porogapit ya, mirip gitu ya. Nah, terus ini berapa gitu. Pak ulangi lagi. Misalkan A kuadrat itu sama dengan B. Berarti A dikali A itu sama saja dengan ketepnya B gitu ya. Nah, untuk mencari B itu berarti akar dari B itu akan sama saja dengan berapa anak? A gitu ya. Gitu ya. Jadi akar pangkat 2 itu adalah kebalikannya dari pangkat anak-anak. Jadi ketika nanti sudah bisa pangkat 2, maka untuk mengerjakan akar pangkat 2 ini akan lebih mudah gitu ya. Contoh misalnya 12 kuadrat itu sama saja dengan berapa? 12 kali 12 itu anak-anak 144 gitu ya. Nah, kita dengan hasil seperti ini gitu ya, maka untuk akar dari 144 itu berapa? Ya 12 gitu kan. Gitu ya. Bisa ya anak-anak ya? Mudah. Contoh lagi misalnya 10 kuadrat itu sama saja dengan 100 gitu kan. Nah, berarti gitu ya. Berarti akar dari 100 itu berapa? Ya 10 gitu ya. Kuadratnya dihilangin. Bisa? Contoh lagi misalnya misalnya 15 kuadrat gitu kan. Itu sama saja dengan 225 gitu kan. Nah, maka akar dari 225 itu adalah 15 gitu. Cuma kebalikannya saja. Begitu juga dengan seperti ini. Oh, misalnya 3 kuadrat itu berapa? Ya 9. Nah, berarti akar dari 9 itu berapa? Ya 3 kayak gitu. Mudah ya anak-anak ya. Ini insya Allah bisa dipahami. Jika anak-anak serius ya memperhatikan, insya Allah ini mudah. Habis itu yang kedua, menentukan hasil akar pangkat 2. Menentukan hasil akar pangkat 2-nya. Yang gimana itu? Nah, contohnya seperti ini anak. Misalnya 1 kuadrat itu berapa? Ya 1 kali 1 ya. Terus 2 kuadrat itu berapa? 4 gitu ya. Nah, ini itu gitu ya, akan digunakan sampai 9 ya, sampai 10 lah. Misalnya gini, 3 kuadrat berarti 3 kali 3 berapa itu anak-anak? 9 gitu ya. 4 kuadrat itu tolong dihafalkan ya. 4 kali 4 16. Terus 5 kuadrat artinya 5 kali 5 yaitu 25. Terus lagi misalnya 6 kuadrat 6 kali 6 yaitu 36. 7 kuadrat 7 kali 7 artinya berarti 49. Terus 8 kuadrat berarti 8 dikali 8 64. 9 kuadrat 9 dikali 9 81. 10 kuadrat berarti 10 dikali 10 berarti 100. Nah, ini itu kita sudah pernah melajari anak-anak tentang perkalian kemarin yang sudah saya telepon banyak ya dari teman-teman, ternyata sudah pada bisa perkalian. Nah, ini tuh mengulangi lagi tentang yang kemarin, karena kemarin sudah pada bisa tentang perkalian gitu ya, maka kita akan melanjutkan yang ini. Nah, tolong dari 1 sampai 10 ini dihafalkan ya kuadratnya. Nah, ketika nanti sudah hafal, maka untuk mengerjakan mencari hasil akar pangkat 2 nanti akan lebih mudah karena kita sudah hafal perkalian yang ini gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya hitunglah ya akar dari 169. Nah, itu tuh berapa gitu ya. Nah, caranya gimana anak? Perhatikan di sini. Di sini itu ada 3 angka ya. 1 2 3. 169 ada 3 angka. Nah, maka kita fokus ya. Fokusnya itu yang 2 angka ini di belakang ini. Berapa itu? 69. Nah, perhatikan di sini anak. Itu kan sama saja dengan akar 69 gitu ya. Nah, di sini itu yang perlu dilihat adalah di belakangnya yaitu 9. Ya, akar 9 itu
berapa akar 9 itu? Berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 9, yaitu 3 ya kan, atau juga 7 karena di belakangnya 9 gitu kan. Nah kita coba yang 3 saja. Kenapa 3 nggak milih yang 4 ya? Karena kalau 4 kali 4 16, belakangnya bukan 9. Habis itu kita perhatikan di depannya satunya ini anak-anak. Oh berarti akar 1 berapa? Akar 1 ya 1. Oh ketemunya adalah 13. Jadi akar dari 169 itu adalah 13 gitu. Jadi ini bisa dibuktikan dengan cara gimana? Berarti 13 dikali 13 hasilnya harus 169. Gimana kalau tidak sama dengan? Maka dia pasti salah gitu ya. Contoh lagi misalnya, berapakah nilai akar dari 441 gitu ya? Berapa? Oh, nah maka kita harus tahu nih. Kita harus fokus di dua angka terakhir gitu ya. Nah, 41 berarti di belakang sendiri angka 1. Nah, di antara ini tuh berapa dikali berapa gitu ya. Berapa dikali berapa gitu ya, yang dia itu nanti hasilnya itu belakangnya angka 1. Ini ada 9 karena 81 belakangnya 1 juga 1 gitu ya. Nah, gimana kalau seandainya saya pilih 9? Oh, 9 gitu ya. Nah, terus habis itu kita fokus yang di depannya yaitu akar 4. Akar 4 adalah berapa dikali berapa yang hasilnya 4, misalnya 2. Oh, 29 ketemunya. Nah, anak-anak dalam menentukan hasil akar pangkat 2 ini bisa di cross check. Oh, saya udah ketemu itu, apakah bisa di cross check benar tidaknya? Bisa. Dengan cara gimana? Tinggal dikuadratkan saja. Ini tadi kan kalau 13 kuadrat ketemunya harus ini ya, harus 169, maka dia benar. Nah, gimana kalau seandainya yang ini? Misalnya 29 kuadrat apakah sama dengan 441 gitu? Nah, ternyata kalau kita cek menggunakan seperti ini ya, bumbung susun. Misalnya ini 8 5 gitu ya. 1 4 841 nih. Padahal ini kan 441, berarti kalau ketika 29 kuadrat benar tidak? Oh, salah. Nah, anak-anak ketika salah maka jangan pilih yang 9 ini. Ini kan tadi bilangnya 1, maka pilih yang 1 ini. Nah, berarti bukan 1 tapi 21. Nah, ini bisa di cross check anak-anak dengan cara gimana? Dengan dikuadratkan. 21 kuadratnya itu sama dengan berapa? Kita hitung dengan perkalian bumbung susun. Misalnya di sini ya. 21 dikali 21. 1 2 2 4. 1 4 4. Oh, ketemunya 441. Berarti benar, yaitu jawabannya yang 21. Yang ini yang keliru. Gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk saya ulangi lagi, untuk menentukan hasil akar pangkat 2 gitu ya, maka anak-anak harus menghafalkan ini. 1 sampai 10 ini. 1 kuadrat, 2 kuadrat dan sebagainya. Nanti ketika sudah hafal, maka anak-anak akan mudah mencari yang akar seperti ini. Nah, bukankah kemarin kita sudah belajar perkalian? Otomatis saya yakin anak-anak sudah paham dan menghafalkan ini pasti dengan mudah gitu ya. Insya Allah ini membantu ya anak-anak ya. Belajar di rumah tetap asyik dan tetap semangat gitu ya. Nah, untuk nambah kepahaman anak-anak, maka saya punya tugasnya mudah banget. Yang gimana itu? Nah, perhatikan tugas berikut ini. Ini ya anak-anak ya. Tugasnya cuma 2 soal. Nah, yang satu ini mencari kuadratnya, hasil kuadratnya berapa. Yang kedua adalah akar kuadratnya gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Tetap belajar ya anak-anak ya, meskipun di rumah insya Allah lebih asik bersama ayah bunda. Semoga tetap semangat dan tetap berprestasi gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.